それが Halo semua, bagaimana kabar kalian? Ya, gua harap kalian baik-baik saja. Pada video kali ini gua mau lanjut membahas alur cerita film Alice in Borderland Season 2. Jadi buat kalian yang belum menonton Season 1, link videonya udah gua taruh di deskripsi ya guys. Di Season 2 kali ini, Arisu dan yang lainnya telah berhasil menyelesaikan semua permainan dengan tingkat kesulitan kartu angka, yang dimana hal tersebut menandakan bahwa mereka hanya perlu menyelesaikan permainan dengan tingkat Jack, Queen, dan King. Yang tentu saja permainan yang akan mereka hadapi jauh lebih mematikan dibandingkan semua permainan sebelumnya. Penasaran bagaimana perjuangan Arisu dan kawan-kawan untuk menghadapi permainan mematikan yang akan mereka hadapi? Oke, tanpa banyak bacot di awal, mari simak video ini sampai habis. Kita ketahui bersama pada season 1 sebelumnya, Arisu berhasil menyelesaikan semua permainan dengan tingkat kesulitan kartu angka. Kemudian Arisu, Usagi, Chichiya, dan Kuina yang saat itu berada di tengah persimpangan Shibuya, mereka dikejutkan dengan kehadiran beberapa mantan anggota Beach yang datang setelah melihat kartu-kartu berukuran besar melintas di wilayah perkotaan. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba saja mereka ditembaki secara membabi buta oleh penembak misterius. Lantas mereka pun segera kabur dan bersembunyi di antara mobil-mobil yang ada di sana. Awalnya mereka semua sempat kebingungan dengan apa yang terjadi sebenarnya. Namun saat Chichiya melihat ke atas, ia akhirnya menyadari bahwa ternyata wilayah tersebut merupakan wilayah permainan dari kartu King's Cup. Tak lama setelah itu, Tata dan An datang sambil membawa mobil. Sehingga mereka pun berusaha kabur dari kejaran Raja Skop dengan menggunakan mobil tersebut. Tetapi sayangnya, di sini Chichiya terpisah karena lemparan granat dari Raja Skop. Alhasil, Chichiya pun tertinggal dan mereka dikejar oleh Raja Skop yang juga menggunakan mobil. Kemudian An yang geram dengan cara mengemudi seorang Tata, ia pun akhirnya mengambil alih kemudinya. Dan dengan skill mengemudi yang cukup piawai, An pun berhasil menghindari beberapa serangan dari King's Cup. Namun pada akhirnya, mereka tidak sengaja menabrak sebuah mobil dan terpelanting saat itu juga. Lalu ketika mereka berlari dari serangan brutal yang dilakukan oleh King's Cup, di sini An terpisah dari Arisu. Alhasil, kini Arisu hanya bersama Usagi, Kuina, dan Tata. Selepas kekacauan itu, Arisu dan kawan-kawan berhasil bersembunyi di salah satu gedung tua. Lalu Tata dan Kuina mencoba mencari mobil lain yang bisa mereka gunakan. Sementara Arisu dan Usagi pergi ke supermarket untuk mencari beberapa persediaan makanan. Di sana Arisu dan Usagi sempat bermain kasir-kasiran, yang mana hal tersebut membuat Arisu kembali teringat dengan masa lalu saat ia, Chota, dan Karube sedang asyik makan mie bersama. Arisu lalu mengatakan bahwa ia ingin kembali ke dunia yang lama, namun Usagi justru teringat kembali dengan masa lalunya yang sangat kelam, di mana ayahnya dinyatakan hilang saat sedang mendaki sebuah gunung. Melihat Usagi yang sedang sedih, lantas Arisu pun langsung memeluk Usagi sambil mengatakan bahwa di masa lalu ia hanyalah seorang beban yang hanya bisa menyusahkan orang tuanya, sehingga ia mengajak Usagi untuk kembali bersama-sama.
agar mereka bisa memulai kehidupan baru yang jauh lebih baik dan meninggalkan masa lalu mereka yang kelam. Namun Usagi menganggap bahwa dunia yang sekarang tampaknya jauh lebih baik dari dunia yang lama, dan jika disuruh memilih, ia akan memilih untuk tinggal di dunia yang sekarang selamanya. Kemudian saat mereka sedang OTW base camp, mereka bertemu dengan Tata dan Kuina, sehingga mereka pun kembali ke base camp bersama-sama menggunakan sebuah mobil. Keesokan harinya setelah melihat posisi kartu Raja Skop yang terus bergerak, Arisu pun menyadari bahwa seluruh kota ini merupakan arena permainan dari Raja Skop. Dan ia juga mengatakan hanya ada satu cara agar mereka tidak diserang oleh Raja Skop, yakni dengan mencari permainan dari kartu lain. Arisu lalu memilih untuk bermain melawan Raja Keriting, karena menurutnya kartu Raja Keriting pasti memiliki banyak informasi yang bisa mereka gunakan untuk pergi dari dunia ini. Namun tentu saja permainan pada kartu keriting juga memerlukan kerjasama tim yang baik, sehingga Arisu sangat yakin bahwa tim mereka pasti bisa memenangkan permainan yang ada di kartu Raja Keriting tersebut. Tanpa banyak bacot, mereka berempat segera pergi menuju ke lokasi Raja Keriting yang ada di sekitar pelabuhan. Namun ketika mereka sampai, di sana mereka harus mencari satu pemain lagi karena permainan itu membutuhkan 5 orang pemain. エントリー数5名って。ようやく5人揃ったじゃねえの。ニラギ、しばらくだな。 Kemudian secara mengejutkan, dari belakang muncul seorang Niragi yang ternyata masih hidup. Bahkan ia juga sudah memakai gelang permainan, sehingga mau tak mau mereka pun harus bermain satu tim dengannya. Meskipun mereka tahu bahwa Niragi ini bukanlah seseorang yang bisa bekerja sama dengan mereka. Lalu setelah mereka masuk ke dalam arena permainan, mereka disambut oleh Raja Keriting bernama Kyuma serta beberapa temannya, yaitu Goken, Maki, Uta, dan Shitara yang akan melawan Arisu dan kawan-kawan di permainan kali ini. Yoroshiku. これがクラブのキング。あんたに引いてんだって。いいから下はけって。狂ってんな。 Di sini Kyuma mengatakan bahwa semua permainan kartu Jack hingga kartu King merupakan sebuah pertarungan melawan orang-orang yang disebut sebagai warga, alias orang-orang yang sudah ada di dalam dunia ini jauh sebelum semua permainan dimulai. Meski begitu, jika Arisu berhasil memenangkan permainan, maka Kyuma dan seluruh anggotanya akan mati seperti orang-orang yang kalah dalam permainan sebelumnya. Kemudian Kyuma pun menjelaskan bahwa permainan kali ini merupakan permainan tim yang bernama permainan osmosis, yaitu permainan yang mirip dengan permainan benteng dari Indonesia. Dalam permainan ini, setiap tim akan diberikan masing-masing 10.000 poin, dan poin itu bisa dibagi ke seluruh anggota tim sesuai keinginan mereka. Selain itu, ada 3 cara agar mereka bisa menambah poin. Pertama, melalui battle, di mana jika seseorang yang memiliki poin lebih besar memegang musuh yang memiliki poin lebih kecil, maka ia akan mendapatkan 500 poin. Lalu jika kedua orang pemain bergandengan tangan, maka poin mereka berdua akan dijumlahkan, sehingga mereka akan lebih mudah dalam mengalahkan satu orang pemain. Kedua, mereka bisa mendapatkan poin tambahan dengan mencari 6 benda dengan jumlah poin mulai dari 500 hingga 3.000 poin yang tersebar di seluruh arena permainan. Kemudian yang ketiga, mereka bisa mendapatkan 10.000 poin jika mereka bisa menyentuh benteng yang ada di markas musuh. Tetapi jika mereka tersentuh oleh penjaga yang memegang benteng tersebut, maka poin mereka akan langsung berkurang 10.000 poin, dan orang yang memiliki poin minus akan langsung ditembak oleh laser. 点数が0点を下回ったらどうなるの？死ぬ。Pshum. Bagi siapapun yang telah menyelesaikan salah satu dari ketiga cara tersebut, status mereka akan diubah menjadi nonaktif, sehingga mereka harus menyentuh benteng mereka terlebih dahulu agar status mereka bisa aktif kembali. Dan jika pemain nonaktif menyentuh musuh, maka mereka berdua akan langsung tersengat listrik bertegangan tinggi. Setelah menjelaskan semua peraturan, Kyuma dan seluruh anggota timnya segera kembali ke benteng miliknya. Dan permainan itu pun dimulai. Di sini Arisu membagi tim menjadi 3 kelompok, di mana Arisu dengan poin 4.600 berpasangan dengan Kuina yang memiliki poin 300, dan Usagi dengan poin 300 berpasangan dengan Niragi yang memiliki 4.700 poin. Sementara Tata hanya memiliki 100 poin karena ia bertugas menjadi penjaga benteng. Alasan Arisu membagi poin seperti itu adalah
karena Kuina dan Usagi memiliki kecepatan yang bisa mereka gunakan untuk menghindari serangan musuh. Sementara Arisu dan Niragi memiliki poin yang lebih besar agar mereka bisa lebih unggul jika mereka bertarung 1 lawan 1. Tak lama kemudian Usagi dan Niragi akhirnya berhasil menemukan Maki yang sedang sendirian, sehingga mereka berdua pun mencoba mengejarnya. Di sisi lain, saat Arisu dan Kuina berhasil mendapatkan salah satu benda yang memiliki nilai 2000 poin, tiba-tiba mereka dihadang oleh Kyuma yang mencoba menantang mereka berdua. Awalnya Arisu dan Kuina sempat jiper karena mereka tidak tahu berapa poin yang dimiliki oleh Kyuma saat ini. Namun pada akhirnya, Arisu pun memberanikan dirinya dan menantang Kyuma 1 lawan 1. Dan ternyata Kyuma telah membagikan 10.000 poin itu secara merata ke seluruh anggota timnya, yaitu setiap anggota tim memiliki 2000 poin, sehingga Arisu pun berhasil memenangkan pertarungan dan mendapatkan 500 poin. 1万点を5等分しただけなのか。 Sebelum pergi, Kyuma sempat mengatakan alasan mengapa ia membagi poin itu secara merata, yakni karena bagi Kyuma dan kawan-kawannya, meski menang atau kalah, hidup atau mati, mereka akan menjalani semua itu bersama-sama. 対等な仲間なんだよ。 Tak lama kemudian, Usagi dan Niragi akhirnya berhasil menangkap Goken dan mendapatkan 500 poin tambahan. Arisu dan Kuina juga berhasil menangkap Maki, hingga akhirnya tim mereka berhasil memimpin 5.000 poin. 順調すぎる滑り出しだな。 Sementara itu, meski mereka sedang berada di posisi yang kalah, Kyuma dan yang lainnya tampaknya masih bisa saling bercanda. Bahkan mereka juga memiliki sebuah rencana yang bisa mereka gunakan untuk membalikan keadaan. Saat semua tim Arisu sedang mencari benda untuk menambah poin, secara mengejutkan Tata yang sedang sendiri di bentengnya, ia dihampiri oleh 4 orang, yaitu Kyuma, Shitara, Maki, dan Goken yang datang secara bersamaan. Melihat hal itu, Tata pun segera memegang benteng sambil menggertak mereka. Namun tampaknya Kyuma dan yang lainnya tidak peduli, sehingga mereka pun langsung menyerang secara bersamaan. Yang mana hal tersebut membuat tim Kyuma mendapatkan 30.000 poin, karena 3 dari mereka berhasil memegang benteng milik tim Arisu. Tetapi Tata berhasil menghentikan Shitara, sehingga ia juga berhasil mendapatkan 10.000 poin. Sementara Shitara yang sudah kehabisan poin pun langsung ditembak oleh laser. Ketika Arisu dan yang lainnya kembali ke benteng, Niragi menyalahkan Tata karena ia tak bisa menjaga benteng dengan baik. Padahal sebelumnya ia diserang oleh Kyuma dan kawan-kawan secara bersamaan. Meski mereka kalah 4.000 poin, mereka tak ingin menyerah. Sehingga Usagi pun menyarankan untuk menyerang benteng Kyuma seperti yang dilakukan oleh Kyuma sebelumnya. Tetapi karena hal itu terlalu beresiko bagi mereka, Arisu pun menyuruh semua orang untuk berpencar dan mencari benda-benda yang tersisa agar mereka bisa menambah jumlah poin mereka. Lalu saat mereka sedang mencari benda-benda yang tersisa, tanpa disadari Usagi malah tertangkap oleh Goken yang ternyata sangat gesit dan lincah. Bahkan Kuina juga berhasil ditangkap oleh Maki yang ternyata mempunyai kemampuan bela diri. Bukan hanya itu saja, Kyuma dan yang lain ternyata juga berhasil menemukan beberapa benda, termasuk benda yang memiliki poin 3.000 yang membuat tim Arisu tertinggal 12.000 poin. Sebelum pergi, di sini Kyuma sempat mengatakan pada Arisu, meski Shitara kini sudah meninggal, ia dan yang lain masih menganggap Shitara adalah seseorang yang hebat, sehingga Kyuma pun menyuruh Arisu untuk berusaha lebih baik lagi jika mereka benar-benar ingin memenangkan permainan ini. Saat mereka sudah berada di benteng, Arisu dan yang lainnya mulai merasa panik, karena benda terakhir yang bisa mereka temukan hanya memiliki poin sebesar 2.500. Dan setelah Arisu teringat dengan kata-kata Kyuma, ia pun akhirnya memutuskan untuk menyerang benteng lawan seperti yang dilakukan oleh Kyuma sebelumnya. Setidaknya jika 2 pemain dari mereka bisa menyentuh benteng tersebut, mereka akan mendapatkan 20.000 poin. Sehingga Arisu mulai menyiapkan sebuah rencana gila yang bisa mereka lakukan untuk mengalahkan Kyuma dan timnya, meski resiko kematiannya sangatlah tinggi.
Mereka semua tampaknya setuju dengan rencana Arisu tersebut. Bahkan Niragi juga merasa bersemangat dengan rencana gila yang telah dipikirkan oleh Arisu. Singkat cerita, ketika Kyuma dan timnya sedang menjaga benteng, tiba-tiba Usagi yang saat itu hanya memiliki sisa 50 poin datang untuk menantang salah satu dari mereka. Sehingga Goken pun merasa bersemangat dan langsung mengejar Usagi. Goken yang sedang bersemangat pun mencoba mengejar Usagi sekuat tenaga dengan segala teknik parkur yang ia miliki. Yang mana hal itu membuat Usagi sempat kewalahan dan hampir terkena serangan Goken. Lalu saat ia sudah berada di ujung kontainer, Goken pun segera mengejarnya. Tetapi untungnya Usagi berhasil melompat ke kontainer lain. Sementara Goken justru terjatuh dari sana. Di sisi lain, Arisu, Kuina, dan Niragi datang menghampiri benteng Kyuma. Sehingga Kyuma pun menyuruh mereka untuk bertahan sekuat tenaga. Karena ia merasa bahwa Arisu tak mungkin bisa mengalahkan mereka bertiga. Dengan penuh keyakinan, Arisu dan yang lainnya segera menyerang benteng tersebut. Namun tanpa disadari, ternyata Arisu sebelumnya tidak menyentuh benteng, yang mana hal itu membuat dirinya menjadi player non-aktif. Sehingga saat Kyuma menyentuhnya, mereka berdua langsung tersengat listrik bertegangan tinggi. Di sisi lain, akhirnya Niragi berhasil menyentuh benteng dan mendapatkan 10.000 poin. Tetapi sayangnya, Kuina justru gagal. Sehingga mereka harus mendapatkan 3.000 poin lagi untuk bisa memenangkan permainan tersebut. Di sana Kyuma dan timnya mengatakan bahwa mereka akan menjaga benteng dan tak akan melakukan pertarungan lagi. Yang mana hal itu membuat Arisu dan yang lainnya semakin putus asa. Karena mereka tak tahu harus melakukan apa dalam waktu yang hanya tersisa 15 menit lagi. Meski begitu, Usagi tak ingin menyerah begitu saja, dan ia pun mencoba mencari benda terakhir meski benda itu hanya memiliki 2.500 poin. Singkat cerita, Usagi berhasil mendapatkan benda bernilai 2.500 poin tersebut. Namun tanpa ia sadari, tiba-tiba Niragi datang dan mencoba menyerang Usagi karena ia ingin menggunakan sisa waktu yang ada untuk memperkaos Usagi. Sementara itu, saat Arisu sadar bahwa mereka hanya butuh 1.000 poin lagi agar mereka bisa memenangkan permainan, ia pun mengucapkan salam perpisahan pada Tata sambil berterima kasih karena selama ini Tata mau menjadi teman yang baik bagi Arisu. Arigato na. Tetapi di tengah perjalanan, ia justru melihat Niragi yang sedang mencoba memperkaos Usagi, sehingga ia langsung menghajar Niragi. Kemudian ia membawa Usagi yang sedang terluka kembali ke bentengnya. Dan di sana Arisu sempat kebingungan karena ia tak bisa menemukan keberadaan Tata. Namun karena waktu yang tersisa hanya 7 menit, ia pun mencoba pergi ke suatu tempat. Di mana di sana ia akhirnya bertemu dengan Kyuma yang saat itu ternyata sedang menunggu Arisu. Tampaknya permainan kali ini membuat Arisu dan Kyuma bisa memahami pikiran satu sama lain. Karena selama ini Kyuma tak pernah bersikap jahat. Bahkan ia selalu menyemangati Arisu saat ia mulai putus asa. Di saat waktu yang hanya tersisa 5 menit, Arisu mengatakan bahwa ia seharusnya menuruti perkataan Kyuma tentang seorang pemimpin yang harus mendengarkan perasaan rekan timnya. Karena jika sebelumnya Arisu menuruti perkataan Usagi untuk menyerang benteng saat Kyuma dan yang lain sedang mencari benda, maka mereka pasti bisa mendapatkan poin lebih banyak. Arisu kemudian mencoba berterima kasih pada Kyuma yang telah memberikan banyak pembelajaran pada dirinya. Namun tanpa disadari, ketika Kyuma menuruti permintaan terakhir Arisu tersebut, tiba-tiba poin Kyuma berpindah pada Arisu. Padahal Kyuma memiliki poin yang jauh lebih tinggi dibandingkan poin milik Arisu. Ternyata sebelum Arisu datang ke dermaga untuk menemui Kyuma, ia sempat bertemu dengan Tata yang mencoba melukai tangannya sendiri agar Arisu bisa membawa gelang miliknya, karena Tata masih memiliki 10.000 poin. Melihat tekad yang dimiliki oleh Tata, Arisu pun tak bisa membiarkan mereka kalah begitu saja.
Sehingga ia mencoba pergi ke dermaga karena ia tahu bahwa Kyuma pasti sedang menunggunya di sana. Dengan poin yang dimiliki oleh Tata dan Arisu, Arisu akhirnya berhasil mengalahkan poin milik Kyuma, yang mana hal itu membuat Kyuma hanya bisa pasrah dengan waktu yang tersisa 1 menit. Meski sebentar lagi mereka akan kalah, tampaknya Kyuma dan seluruh anggota timnya tak menyesali kekalahan mereka sama sekali, karena selama ini mereka telah berusaha semaksimal mungkin. Bahkan Goken Maki dan Uta justru berterima kasih pada Kyuma yang telah berhasil membawa mereka hingga sejauh ini. Sebelum waktunya habis, Arisu sempat bertanya, apakah Kyuma dulunya seorang pemain seperti mereka? Dan jika mereka berhasil memenangkan seluruh permainan, apakah mereka bisa kembali ke dunia sebelumnya? Tetapi sayangnya, Kyuma tak bisa menjawab pertanyaan itu, sehingga ia pun hanya menyuruh untuk tetap yakin dengan apa yang ada di dalam hatinya. Kemudian ketika game berakhir, seketika itu juga Kyuma dan seluruh anggota timnya akhirnya meninggal terkena laser. Bahkan pesawat yang membawa kartu Raja Keriting juga ikut hancur. Itu menandakan bahwa permainan kartu Raja Keriting berhasil dikalahkan. Arisu lalu segera kembali dan mencoba menyelamatkan Tata. Tetapi sayangnya, Tata sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dan akhirnya ia pun meninggal dunia. Setelah melakukan pemakaman, Kuina mengatakan bahwa mereka tak bisa menyia-nyiakan kesempatan hidup yang telah diberikan oleh Tata. Sementara Niragi justru merasa kesal karena ia masih bisa selamat dari permainan kematian ini. Di sisi lain, di sebuah penjara yang ada di kota itu, tampak bahwa Chishia saat itu sedang memainkan sebuah permainan Jack Hati yang bernama sel isolasi, yaitu permainan tebak simbol yang akan muncul di balik kalung yang sedang mereka pakai. Dalam permainan ini terdapat beberapa peraturan, yaitu peraturan pertama mereka tak bisa melihat simbol yang ada di belakang kalung itu sendiri, sehingga mereka membutuhkan orang lain agar mereka bisa menebak simbol apa yang ada di balik kalung mereka. Lalu peraturan kedua, setiap satu ronde yang berjalan selama 1 jam, mereka akan disuruh untuk menebak simbol apa yang ada di balik kalung mereka, dan jika mereka salah, maka kalung itu seketika akan langsung meledak. Mendengar hal itu, beberapa pemain tampaknya terlihat tenang karena mereka hanya butuh bekerja sama agar mereka bisa menebak simbol yang ada di kalung mereka. Namun tanpa disadari, ternyata dari seluruh pemain yang ada di sana terdapat salah satu seorang Jack Hati yang akan mengacaukan permainan tersebut, sehingga mereka tak bisa asal-asalan mempercayai orang lain begitu saja. Oke, mungkin itu saja alur cerita film Alice in Borderland Season 2 kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. And see you next time.